di Magister Keperawatan UNER. Dan kemarin juga saya merupakan eh, menjadi salah satu men- em, se- salah- apa, menjadi salah satu tutor juga, menjadi salah satu mentee di SAC juga waktu persiapan LPDP kemarin. Seperti itu, Kak. Oke, jadi dari persiapannya emang udah di bareng SAC ya Kak Asroful ya sampai jadi mentor sekarang. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru gabung SAC baru-baru ini, uh, for your information aja, Kak Asroful ini emang udah dari tahun lalu udah jadi mentornya juga, khususnya di TBS. Jadi siapa tahu nanti setelah menghadiri sesi ini, teman-teman masih butuh kelas lebih lanjut atau yang private karena Kak aku apa namanya agak kurang fokus kalau kelas besar gini. Jadi butuh yang private ada nggak Kak? Ada banget ya teman-teman nanti bisa chat chat aku aja atau Kak Nadia di grup kita juga ada. Nanti yang butuh sesi private-nya sama Kak Asroful atau Kak Elki atau kakak mentor TBS yang lain. Oke, jadi mungkin bisa langsung dilanjut aja. Waktu dan layar saya persilahkan ke Kak Asroful. Thank you. Baik, terima kasih Kak. Ya Kak, mohon maaf kemarin kan briefingnya dari saya kan hari ini tuh masih ini terkait tips and trick mengerjakan TBS. Jadi mungkin nanti ke depannya saya membahas soal-soalnya bukan soal yang dari tryout satu. Nanti untuk ke depannya saja, nanti saya singgung ketika nanti saya kelas lagi bersama teman-teman. Oke, aman Kak. Oke, baik teman-teman. Saya izin share screen ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya lebih banyak mengenai materi terkait penalaran verbal dan pemecahan masalah, tapi lebih banyak di penalaran verbal. Nah, di sini saya menyampaikan terkait tips and triknya terkait tes bakat skolastik. Nah, kenapa sih kita perlu menyampaikan dasar-dasarnya ini terlebih dahulu? Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang ini ya, sudah ada yang sering tes TBS ataupun tes TPA di lembaga lain. Nah, tapi juga beberapa teman-teman itu masih bingung terkait konsepnya. Nah, harapannya di sini nanti pertemuan sore hari ini kita itu bisa saling sharing terkait pengerjaan dan tips serta macam-macam soal yang nanti teman-teman tempuh ketika teman-teman menjalankan tes LPDP. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan seleksi bakat skolastik itu sendiri? Nah, biasanya seperti kita ketahui bahwasanya di LPDP kan ada dua skema. Salah satunya adalah tes tes bakat atau uji tes tulis. Nah, di sini sendiri tuh tes SKB atau seleksi bakat skolastik itu terdiri dari dua teman-teman, yaitu tes bakat skolastik yang mengacu pada soal-soal verbal, numerik sama pemecahan masalah, dan yang kedua adalah tes kepribadian atau situational judgment test. Nah, untuk pengerjaannya sendiri itu ada 135 menit yang dibagi menjadi dua, yaitu 90 menit untuk TBS dan 45 menit untuk tes kepribadian, seperti itu. Oke, tes-tes. Apakah masih kecil suaranya? Oke, baik. Nah, ini untuk tes bakat skolastik sendiri atau TBS itu merupakan tes yang mengukur untuk potensi atau kemampuan belajar seseorang. Nah, harapannya dengan nanti teman-teman mengikuti tes TBS ini itu dari pihak LPDB itu bisa memperkirakan di mana nanti teman-teman memiliki potensi nggak ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemampuan dalam akademik seperti itu. Nah, untuk tes TBS ini sendiri terdiri dari tiga substansi ya teman-teman. Yang pertama itu ada penalaran verbal, itu ada 23 soal yang terdiri dari analogi, logika, dan analisis. Nah, di sini itu nanti teman-teman akan pada part ini sendiri itu waktunya berbeda-beda. Jadi nanti
ketika teman-teman itu sudah menyelesaikan verbal, walaupun waktunya itu tersisa 15 menit, itu tidak bisa dilanjut atau digunakan untuk mengerjakan penalaran kuantitatif seperti itu. Kemudian yang kedua ada penalaran kuantitatif dengan 25 soal yang dikerjakan dengan waktu 40 menit terdiri dari deret, hitung cepat, aljabar, soal cerita, dan kecukupan data. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini ada 12 soal dengan 20 menit terdiri dari soal cerita, diagram, dan grafik. Kalau teman-teman tahun ini mengikuti CPNS, itu ibaratnya untuk yang penalaran verbal sama pemecahan masalah itu ada di TIU, terus kemudian untuk yang kepribadian itu ada di TKP seperti itu. Nah, untuk tingkat kelulusannya sendiri itu berbeda-beda antar batch-nya sendiri dan juga setiap program atau jalur itu juga berbeda-beda. Seperti halnya kita lihat di TBS tahun 2023 batch 2 itu reguler 140, targeted 110, dan afirmasi ada 90. Dan di sini mengalami penurunan pada tahap 1 di 2024, di mana reguler itu 125, kemudian target 100, dan di afirmasi 70, putra putri Papua itu 60, serta parsial itu 95. Nah, di sini juga setelah di batch 1 itu mengalami penurunan, ternyata di batch 2 itu mengalami peningkatan sekitar di reguler itu ada 160, kemudian di target sendiri ada 150, kemudian untuk PPDS dan sub PPDS itu 155, afirmasi 95, kemudian putra putri Papua ada 90, pas sejahtera 105, dan parsial ada 150. Nah, di sini tuh gimana sih menentukan nilai dari passing grade itu sendiri? Nah, nilai passing grade itu diperoleh dari rata-rata nilai keseluruhan teman-teman. Jadi, untuk penentunya itu bukan dari pusat, tapi dari angkatan teman-teman. Kalau angkatan teman-teman nilainya itu tinggi-tinggi, otomatis nanti untuk passing grade-nya juga akan tinggi. Dan sebaliknya, apabila nanti passing grade-nya tuh rendah, berarti itu soalnya juga emang sulit-sulit. Nah, di sini itu teman-teman bisa memperbanyak doa. Kalau misal soalnya itu sulit-sulit, bisa jadi untuk passing grade-nya yang lain juga akan rendah dan diikuti dengan passing grade secara menyeluruh. Nah, kemudian berikutnya ada tes kepribadian. Untuk tes kepribadian sendiri di sini itu digunakan atau dikembangkan untuk menilai terkait bagaimana sih teman-teman itu menilai atau menganalisis suatu situasi. Nah, nanti teman-teman itu diberikan suatu masalah. Nah, di situ nanti teman-teman ada opsi 5. Nah, di situ nanti ada pilihannya. Teman-teman milihnya apa seperti itu. Kayak terkait nilai tes kepribadian pada di CPNS. Nah, akan tetapi ketika di LPDP itu sendiri, ketika nanti teman-teman setelah menyelesaikan tes, itu yang tes kepribadian ini tuh tidak muncul nilainya, hanya nilai ini saja yang muncul. Nilai TBS aja untuk kepribadiannya itu tidak muncul, hanya untuk pertimbangan dari pihak LPDP seperti itu. Nah, berikutnya itu terkait persiapan sebelum tes. Ada beberapa persiapan yang pastinya ya, karena ini tesnya itu dari online dan teman-teman itu nanti sebelum tes itu dikasih suatu aplikasi untuk di-download, sehingga diharapkan teman-teman itu sebelum hari H sudah memiliki aplikasinya itu sendiri. Nah, yang pertama, untuk persiapannya tuh pastikan teman-teman itu mengikuti pelatihan baik dari TPA ataupun TBS. Untuk soal-soalnya tuh hampir mirip sehingga teman-teman diharapkan setelah mengikuti pelatihan baik secara pribadi, kelompok ataupun bisa berlatih secara rutin dari membaca materi ataupun soal-soal yang ada, dan mungkin seperti halnya mengikuti tryout yang diadakan oleh SAC. Nah, setelah teman-teman mengikuti tryout atau mengerjakan soal, pastikan teman-teman kan sudah tahu kelemahannya di mana, kemudian soal-soal yang kurang atau dirasa masih perlu peningkatan itu teman-teman bisa memetakan kelemahannya di mana, kemudian kekuatannya di mana. Nah, teman-teman jangan berambisi untuk bisa menyelesaikan atau menguasai materi semuanya, tapi
teman-teman bisa lah 80 atau 75% itu teman-teman memastikan atau memahami yang benar-benar teman-teman kuasai. Karena nanti ketika teman-teman TBS itu teman-teman bukan bukan berlomba dengan dengan soal tapi dengan waktu. Walaupun soalnya itu sebenarnya mudah, tapi karena dikejar waktu sehingga teman-teman bisa jadi tidak fokus seperti itu. Kemudian berikutnya diusahakan sebelum ujian H-1 itu usahakan jangan belajar sih. Mungkin setiap orang memiliki karakteristik belajar sendiri-sendiri, tapi diharapkan H-1 itu tidak belajar untuk menghindari stres dan juga mengganggu nanti ketika teman-teman menjadi stresor ketika hari H kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah mempersiapkan personal komputer dan koneksi internet serta install aplikasi. Nah, di sini tuh ada beberapa teman-teman itu kesusahan ketika membuka atau mendownloadnya. Jadi nanti dibaca benar-benar ketika sudah pengumuman jadwal TBS-nya kapan. Di situ nanti ada instruksinya atau arahannya. Mungkin siapa ya teman-teman menggunakan basis Windows itu gimana downloadnya, jangan sampai salah. Ada ketentuannya juga berapa speknya yang bisa digunakan dan juga teman-teman usahakan kameranya juga stabil karena nanti waktu mengerjakan itu disorot oleh kamera laptop atau Mac teman-teman sendiri. Nah, setelah itu jangan lupa memperbanyak doa untuk ikhtiar seperti halnya kalau kita harus seimbang. Kalau kita sudah berusaha, kemudian sudah belajar dan kita hari H sudah melaksanakan ujiannya, yang terakhir adalah kita ikhtiar dan berpasrah pada Tuhan. Sampai di sini apakah kecepatan ya teman-teman atau clear? Nah, berikutnya adalah untuk waktu hari H untuk mengerjakan TBS sendiri, itu pastikan teman-teman dalam keadaan sehat, baik secara fisik, rohani, dan material ya teman-teman, baik dari diri teman-teman ataupun dari laptop teman-teman. Karena nanti ketika sudah sudah teman-teman masuk ke aplikasinya, itu otomatis akan menutup semua program-program ataupun aplikasi yang ada di laptop teman-teman. Jadi nanti langsung yang di teman-teman di laptop teman-teman itu langsung fokus ke websitenya Kemendikbud seperti itu. Nah, nanti kalau semisal teman-teman memiliki gangguan jaringan ataupun laptopnya kurang mendukung, itu bisa pinjam temannya ataupun orang lain atau keluarganya kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah kondisikan diri Anda dalam keadaan konsentrasi penuh tetapi rileks dan tidak tegang. Nah, di sini pastikan teman-teman waktu mengerjakan tuh relax, enjoy karena memang situasinya tuh teman-teman kalau menurut saya tuh teman-teman pasti bisa untuk mengerjakan soalnya itu karena soalnya itu adalah soal-soal ketika kalau zaman saya di lulusan lulusan S1 2017 itu menurut saya itu materi-materi dari zaman SMP, SMA seperti itu. Jadi teman-teman pasti saya pastikan tuh sebenarnya bisa. Akan tetapi karena waktunya yang dikejar, itu pasti teman-teman itu pasti memerlukan strategi untuk membuat teman-teman tuh relax dan enjoy agar tidak tegang waktu hari H. Kemudian ketika teman-teman login sudah masuk ke websitenya, itu jangan lupa dicek apakah sudah sesuai nomornya yang teman-teman input itu sudah sesuai dengan identitas teman-teman di websitenya. Karena kalau nanti teman-teman salah input ataupun teman-teman sudah masuk ternyata itu yang sudah dikerjakan itu punyanya orang lain, itu teman-teman ya rugi teman-teman sendiri. Dan yang berikutnya adalah manajemen waktu. Kalau manajemen waktu itu setiap orang beda-beda ya, tapi usahakan karena ini sistemnya adalah by part. Misal di verbal itu ya, verbal itu 23. Nah, itu teman-teman bisa teman-teman bisa ini me- teman-teman bisa melompati terlebih dahulu soal-soal yang belum bisa dan carilah soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Sebenarnya karena emang
eman gitu loh kalau teman-teman terfokus pada satu soal, ternyata di soal-soal berikutnya tuh mudah kayak gitu. Sehingga karena di TPS ini tidak ada nilai minus ya, jadi usahakan kalau semisal teman-teman tidak bisa, itu bisa diklik aja ditandai ragu-ragu dan dilanjutkan ke berikutnya seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah cara cepat. Di cara cepat itu ada beberapa tips ya. Nah, untuk yang numerik itu teman-teman bisa menggunakan hitung cepat dan temukan model-model model-model ataupun rumus-rumus yang teman-teman pahami sendiri kayak gitu. Misal di aritmatika itu teman-teman sudah ada rumusnya semisal seperti mencari jarak atau kecepatan kayak gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman bisa membaca materinya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengimplementasikan ke soal sehingga ketika teman-teman mengerjakan itu sambil mengerjakan bisa menemukan cara teman-teman sendiri untuk cepat seperti itu. Kemudian untuk verbal sendiri itu teman-teman perlu memperbanyak kosakata. Memperbanyak kosakata itu artinya untuk membantu teman-teman ketika teman-teman mengerjakan beberapa bagian seperti di padaan kata seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah itu, teman-teman update perlu membaca berita ataupun mengikuti isu-isu yang sedang hangat di televisi ataupun di berita. Nah, itu nanti teman-teman akan disajikan bacaan panjang. Nah, setelah dibacaan panjang ada soalnya. Untuk tipsnya itu sendiri, teman-teman bacalah terlebih dahulu soalnya, baru membaca bacaannya secara scamming dan menggunakan teknik eliminasi. Sampai di sini apakah kecepatannya teman-teman? Kalau seperti ini apakah suaranya jelas ya? Ini, Kak. Jelas, Kak. Oke, baik. Berikutnya kita ini ya memahami materi terkait di penalaran verbal. Jadi di penalaran penalaran verbal itu ada tiga submateri. Nah, yang pertama itu terkait padanan kata. Mungkin teman-teman sudah sering ya untuk mengikuti atau menyelesaikan persoalan atau soal-soal terkait padanan kata. Nah, yang teman-teman perlu menerapkan tips menyelesaikan soalnya dalam konteks soal seperti itu. Yang pertama adalah teman-teman perlu mencari hubungan kata pada jawaban ataupun soal seperti itu. Nah, hubungannya itu bisa sinonim, kemudian antonim, kemudian bagian dan keseluruhan. Misalnya, katanya menunjukkan bagian dari suatu benda atau keseluruhan seperti itu. Kemudian ada penyebab dan akibat. Misalnya ada kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat seperti api dengan panas seperti itu. Kemudian ada juga pengertian lebih spesifik ataupun umum. Seperti halnya teman-teman nanti ada pernyataan eh, misalnya itu terkait ini ya. Evaporasi. Nah, evaporasi itu pengertiannya itu apa? Nah, itu mungkin bisa menjadi pengertian yang menjadi hubungannya itu adalah pengertian dari evaporasi itu. Nah, selain itu juga teman-teman perlu mencari atau menggunakan pengetahuan-pengetahuan umum teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk yang kedua itu adalah setelah teman-teman sudah mengetahui kata hubungnya itu, teman-teman cari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu tadi dua dua ada beberapa kata hubung yang menjelaskan hubungannya antar kata itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman lakukan eliminasi pada jawaban-jawaban yang ada di opsi seperti itu. Nah, misal ini ada soal ya teman-teman, ada dua soal. Silakan kita bahas satu-satu ya. Dari soal yang pertama itu ada Laksamana dengan laut sama dengan jenderal dengan bla 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 bla.
Nah, di sini silakan teman-teman dijawab di kolom chat juga bisa ataupun langsung dengan mengaktifkan tombol raise hand-nya. Oh ya, ini kan bisa juga. Oke, sudah ada ya di kolom chat. Mungkin dari teman-teman aku bisa bertanya sih sebelum kita ke pembahasan. Kenapa sih alasannya untuk memilih jawaban nomor satu itu yang A dan yang nomor dua adalah yang C? Sampai di sini apakah ada yang mau ada yang mau sharing kenapa bisa memilih jawaban A dan jawaban C? Oke, baik, siap. Di kolom chat ada yang menjelaskan tahu dari One Piece. Ada juga ya menjelaskan Laksamana pimpinan TNI AL, Jenderal Pemimpin TNI AD kayak gitu. Oke, kita bahas ya. Jawaban teman-teman itu benar. Jadi kita yang pertama kan kita cari hubungannya dulu ya. Terkait Laksamana dengan laut itu hubungannya apa? Nah, ternyata adalah Laksamana adalah pimpinan ataupun panglima yang ada di kawasan atau lahan untuk menjaga daerah laut seperti itu. Kemudian kita bisa menghubungkan untuk jenderal sendiri itu hubungannya dia memimpin di daerah mana seperti itu. Nah, ternyata jawabannya adalah yang A, yang darat seperti itu. Nah, kalau ada setelah teman-teman gampang seperti itu kan bisa secara langsung. Kemudian yang kedua, itu ada kepemimpinan dengan pemimpin. Teman-teman yang pertama cari adalah mencari hubungannya. Ternyata hubungannya adalah kepemimpinan itu adalah suatu sifat atau suatu sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin seperti itu. Nah, sedangkan kepandaian itu adalah suatu sifat ataupun suatu keunggulan seseorang yang dimiliki oleh bla 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 bla. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Kan ada guru, pelajar, cendekiawan, ahli, dan siswa. Nah, kalau kita lihat satu-satu kan bisa dilihat antara C sama D ya. Nah, kepandaian itu pasti dimiliki oleh cendekiawan. Nah, untuk ahli itu kan belum, mohon maaf, untuk ahli itu sendiri belum tentu dia pandai. Maksud dalam artian pandai di dalam suatu subjek ataupun objek aja. Nah, kalau ahli kan dia hanya fokusnya tuh pada ahli apa kayak gitu. Jadi bukan general terkait kepandaian seperti itu. Oke, bisa dilanjut teman-teman. Oke, baik, siap. Kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah terkait penarikan kesimpulan. Saya pasti paham, teman-teman pasti sudah pernah mendapatkan materi ini ketika di matematika, baik di sekolah SMP ataupun SMA. Nah, kalau yang soal-soal yang sering keluar di LPDP itu adalah penarikan kesimpulan dengan kurang lebih adalah dengan tiga bentuk, yaitu ada silogisme, modus ponens, dan juga modus tollens. Nah, untuk yang pertama adalah untuk silogisme. Untuk silogisme adalah bentuk penarikan kesimpulan yang terdiri dari dua premis yang menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, di sini itu untuk premisnya itu bisa mayor ataupun minor. Nah, nanti itu kita bisa gabungkan menjadi satu kalimat dari kedua premis itu sendiri. Misalnya halnya di sini itu
ada contohnya. Nah, contohnya adalah semua manusia adalah makhluk hidup. Premis minornya adalah John adalah manusia. Nah, dari itu, teman-teman, kalau tips dari saya, itu teman-teman jika bingung, itu bisa bisa dikode. Nah, maksudnya dikode itu kayak halnya seperti ini. Kan ini tadi ada ya, ada rumusnya adalah semua A adalah B, semua C adalah A. Nah, dari ini kan berarti A, B, C, A itu bisa ditarik menjadi C dan B. Nah, kita masukkan ke contoh soalnya di sini. Nah, di sini kan ada semua manusia. Semua manusia di sini bisa menjadi kita kode. Kalau biasanya itu PQRS. Kalau teman-teman bisa pakai itu ataupun bisa pakai kode teman-teman masing-masing. Nah, semua manusia saya kode A, kemudian makhluk hidup saya kode B. Nah, kita lihat John itu kan tidak tidak ada hubungan dengan A dan B. Dalam artian itu katanya itu berbeda. Nah, kita munculkan kode baru menjadi C. Nah, di sini kalimatnya adalah John adalah manusia. Karena manusia itu sudah ada ya tadi di sana adalah kode A. Kita masukkanlah di sini kode A. Nah, karena di sini A dan A itu adalah sama, kita tinggal nggak kita coret aja A dengan A sehingga tinggal C dengan B. Jadi nanti kodenya adalah A, B, C, A. Kemudian kalau dicoret A-nya kan hilang, C ini tinggal C, ini tinggal B. Nah, jawabannya nanti adalah John adalah makhluk hidup. Seperti itu. Nah, di sini juga sejalan dengan silogisme yang hipotetik, di mana silogisme ini melibatkan hubungan kondisional jika maka. Bentuk umumnya adalah jika P maka Q, kemudian jika premisnya minornya adalah hanya P, nanti kita tinggal nyoret, berarti jawabannya adalah yang Q, seperti itu. Sehingga di sini tuh rumusnya seperti ini. P jika P adalah Ki, kemudian yang mayor yang berikutnya adalah minornya, premisnya adalah P. Nah, itu kita tinggal, kan P sama P sudah sama. Ini dicoret, kemudian kita turun tinggal Ki. Nah, di sini ada mayor, premisnya adalah jika hujan, maka jalanan basah. Hujan turun, sehingga kita bisa menarik kesimpulan karena ini jika hujan maka basah ini kan hujan sama hujan turun kan sama sehingga keterangan atau kesimpulan yang kita bisa tarik adalah jalanan basah seperti ini adalah bentuk dasarnya dari konsep penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua ada modus ponens atau penarikan kesimpulan positif. Di sini adalah aturan logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan positif. Jika suatu premis menyatakan suatu kondisi benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut juga berlaku dalam kasus yang konkret. Bentuk modusnya di sini adalah jika P maka Q, oleh karena itu Q-nya juga positif. Di sini itu lebih men- menjuruk adalah ke positif negatif seperti itu teman-teman. Jika P-nya itu positif, maka Q-nya juga positif. Nah, jika ditanya adalah diketahui premis minornya P-nya adalah positif, otomatis nanti Q-nya juga akan positif seperti itu. Halnya juga di sini adalah contohnya adalah jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, premis minornya ternyata saya belajar, otomatis kesimpulannya adalah saya lulus ujian seperti itu. Berbeda dengan modus tolen. Kalau modus tolen itu kebalikan dari ponens. Nah, di sini adalah negatif. Aturan logika yang digunakan adalah menarik kesimpulan negatif jika suatu premis kondisional mengandung suatu hubungan sebab akibat dan hasil dari akibat tersebut terbukti tidak terjadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebab juga tidak terjadi
atau artiannya itu di kode jika P maka Q, kemudian kalimat berikutnya tidak Q, otomatis P-nya juga tidak P. Atau kalau teman-teman bingung seperti ini. Kalau ini sama juga seperti P, jika P adalah Q, kemudian yang kedua hanya P positif, otomatis yang kita turunkan adalah Q positif ya. Seperti itu. Itu yang untuk ponen. Kemudian untuk yang tolens adalah itu negatif, di mana jika P adalah key, kemudian yang ditanya adalah main key, otomatis ya sama key-nya dicoret, tapi kan beda ini negatif, otomatis di sini kan turun P. P-nya ini adalah negatif, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, baik. Kita lanjut contoh soalnya ya teman-teman. Semua orang yang mengikuti kursus ini akan mendapatkan sertifikat. Rina tidak mengikuti kursus. Kesimpulannya adalah, oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini banyak yang jawab A. Kemudian juga ada yang jawab sudah jawab soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya juga sekalian aja ya. Nah, ini hampir sama ya, cuma bedanya itu ada 3 premis seperti itu. Kalau yang ketiga, soal kedua kan, semua pemain sepak bola profesional adalah atlet yang terlatih. Kemudian yang kedua, semua atlet yang terlatih memiliki kesehatan yang baik. Dan premis ketiga adalah Budi adalah seorang pemain sepak bola profesional. Nah, di sini saya juga ingin berdiskusi dengan teman-teman. Eh, Kira-kira untuk premis satu ini masuk ke kategori kategori penarikan kesimpulan yang apa teman-teman? Dan mungkin teman-teman ada yang bisa atau berbagi sharing terkait pengkodeannya. Ya, jadi ini adalah ponens ya teman-teman atau negatif. Seperti yang tadi kita diskusikan bahwasanya jika semua orang mengikuti kursus, ini kita bisa kode menjadi P ya. Kemudian mendapatkan sertifikat bisa dikode menjadi Q. Terus yang ditanya premis kedua itu ternyata hanya keterangannya Rina tidak mengikuti kursus. Nah, di sini kan Rina bisa dikode menjadi R, kemudian mengikuti kursus itu bisa dikode menjadi negatif P. Nah, di sini kan kita lihat P dan Hi, kemudian ada R dan main P. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi ini turun, kemudian ini adalah Q, seperti itu. Nah, karena R-nya tadi kan kena, kemudian Q-nya kita lihat. Karena ini tadi kan minus ya, otomatis nanti Q-nya juga minus. Jawaban yang benar adalah Rina tidak mendapatkan sertifikat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah
Kalau teman-teman yang sering muncul di TBS itu adalah yang bentuk ketiga ataupun nanti di kan ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Mungkin ada 5 atau 6 soal atau 10 ya. Itu biasanya yang 5 akhir itu akan ada 3 bentuk komponen atau 3 bentuk ini teman-teman. 3 premis seperti itu. Jika teman-teman bingung, teman-teman baca aja, kemudian dikode langsung atau teman-teman Ya, pas ini tidur. Jika teman-teman dalam kondisi ini teman-teman bisa langsung menyoret-nyoret, itu lebih mudah. Kayak misal ini, semua pemain sepak bola profesional itu kita bisa kode P. Kemudian atlet yang terlatih adalah Q. Kemudian berikutnya adalah semua atlet terlatih memiliki kesehatan yang baik. Ini bisa dikode menjadi Q. Kemudian kesehatan yang baik adalah R. Kemudian Budi adalah seorang sepak bola. Kan sepak bola tadi udah ada ya di atas ini adalah P. Kemudian ini adalah Budi. Budi bisa menjadi S. Berarti kan di sini kayak gini ya. P, Q, QR, kemudian SP. Nah, ini bisa dari bawah ataupun bisa dari atas. Kalau teman-teman bisa dari atas, itu bisa langsung dicoret aja di sini. Ketika Budi adalah seorang pemain sepak bola, ini dikasih garis gini aja. Nah, ini biarkan dia berdiri sendiri. Kemudian di sini, ini kan sama kan, Ki sama Ki. Ini tinggal dicoret, sehingga muncul menjadi P, R, sama dengan S, P. Nah, ini kan kalau dicoret, tinggal S dengan R. Kita cek tadi pengkodean kita. S-nya adalah Budi, kemudian R-nya adalah memiliki kesehatan yang baik. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Seperti itu. Nah, ini juga ada ada beberapa contoh soal. Silakan teman-teman jawab soal-soal berikut. Kita bahas satu-satu ya, sekalian mungkin nanti kodenya dari teman-teman biar saling diskusi bareng. Di sini ada orang yang memiliki gaya hidup hedon pasti tidak pernah merasakan puas atas apa yang sudah dimiliki. Seorang yang tidak dapat mengendalikan keinginan selalu menghamburkan uang. Orang yang sudah menghamburkan uang pastinya memiliki gaya hidup hedon. Kesimpulan dari pernyataan tersebut apa teman-teman? Atau mungkin karena ini kita sama saling belajar juga ya, mungkin bisa dikode aja. KKA. Bentar ya teman-teman, saya izin 1 menit. Baik teman-teman, terima kasih menunggu. Maaf ya. Ya, jadi kita bahas langsung aja ya. Nah, di sini kan kita lihat ada 3 premis. Nah, jika ada 3 premis ini, kita tinggal aja langsung pakai coret menyoret ataupun dari belakang.
Nah, di sini ada kata yang pertama ataupun frase orang yang memiliki gaya hidup hedon pasti tidak pernah merasakan kepuasan, tidak pernah merasakan kepuasan apa yang sudah dimiliki. Nah, ini kita tulis saja P, kemudian ini Q. Kemudian seseorang yang tidak dapat mengendalikan keinginan selalu menghaburkan uang. Seorang yang tidak dapat mengendalikan keinginan ini adalah R, kemudian ini adalah S. Orang yang suka mengaburkan uang, ini adalah S, pasti memiliki gaya hidup yang hedon. Ini adalah P. Saya tulis di sini ya. Jadi kan di sini bentuknya adalah P dengan Q, kemudian R dengan S, kemudian Q dengan S. Seperti itu. Nah, jika posisi seperti ini, ternyata kita bisa menyoret teman-teman. Itu dari bawah. Misalnya ini adalah S dengan S. Oke, mohon maaf benar. Yang di bawah itu adalah S dengan Q ya. Ini kebalik. S dengan P ya ini. Ini adalah S dengan P. Nah, kalau dengan ini kan kita bisa lihat kan, ini bisa dicoret sama dicoret. Tinggal menyisakan PI, kemudian RP. Nah, P-nya bisa dicoret, tinggal kita ketemunya adalah R dengan Q. Nah, di sini kan R-nya adalah seseorang yang tidak dapat mengendalikan keinginan, kemudian Q-nya adalah tidak pernah merasakan puas atas apa yang sudah dimiliki. Nah, kira-kira jawaban yang benar di nomor ini apa, teman-teman? B, Kak. Yang benar adalah yang C ya, teman-teman. Kita tinggal masukkan aja. Adalah R-nya adalah seseorang yang tidak mengendalikan keinginannya. Q-nya adalah tidak pernah merasakan puas. Seperti itu. Tinggal menyesuaikan masukkan seperti itu. Kemudian, soal berikutnya. Jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan penerbangan. Jika debu memiliki Jika debu semakin tebal, maka keluarga memakai masker. Kabut asap meningkat atau debu semakin tebal. Silakan teman-teman dijawab beserta dengan kode-kodenya jika teman-teman bisa.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini ada keterangan jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan. Ini kita kode P, kemudian membatalkan penerbangan kita kode Q. Kemudian yang kedua, jika debu semakin tebal, kan di depan tadi tidak ada ya P, Q. Kemudian ini bisa kita kode R. Keluarga memakai masker. Ini juga kata beda. Bisa kita kode menjadi S. Kemudian yang ditanya, kabut asap meningkat atau debu semakin tebal. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih ingat bahwasanya ada, kalau ada kata atau itu adalah berarti menunjukkan bahwasanya yang satunya dia itu kalau penggunaan atau di karena ini kan yang ditanyakan adalah keduanya ya. Kita di sini kan ada P, Q, kemudian ada R sama S. Ini kan tidak bisa dicoret ataupun tidak bisa disimpulkan. Nah, ternyata di premis ketiga itu ada premis baru yang menyatakan adanya kabut asap meningkat atau debu semakin tebal. Sehingga itu adalah kita bisa menggunakan kata atau ini menjadi dua kesimpulan yang menjelaskan bahwasannya dua kejadian dari premis satu atau premis dua. Premis satu atau premis dua. Kan di sini tadi dijelaskan bahwasanya jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan penerbangannya. Nah, karena di sini menggunakan kata atau, ibaratnya ini garis ini adalah kata atau, tinggal kita menyesuaikan aja di sini bahwasanya kalau P berarti di sini adalah Q ya. Otomatis di sini adalah pilot membatalkan penerbangannya. Kemudian yang kedua adalah debu semakin tebal. Nah, karena di sini debu semakin tebal, keluarga memakai masker. Nah, di sini ada kata atau, otomatis di sini di bawah di opsi itu juga kita mengikuti menggunakan kata atau, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Seperti itu. Nah, yang A. Karena kenapa? Karena di opsi yang lainnya itu dia tidak dia tidak menjelas, dia ada dia menggunakan atau tidaknya, dia menggunakan atau tidaknya itu ada beberapa opsi ya, seperti opsi A itu atau, dan yang opsi C itu adalah atau juga. Tapi ternyata ataunya itu menjelaskan dari P P adalah Q dan R adalah S. Nah, kalau kita lihat di sini, kan karena pilot membatalkan penerbangannya, di sini keterangannya adalah kalau P adalah Q, otomatis di sini juga Q dengan S. Nah, karena dia tidak ada negasi atau negatif, otomatis di jawaban juga harus positif. Sehingga yang benar adalah yang A, seperti itu. Jadi harus setara ya teman-teman. Dalam artian kalau di soal itu tidak menjelaskan premis yang negatif, otomatis teman-teman harus menjawabnya adalah yang positif. Kecuali kalau teman-teman di premisnya itu ada yang negatif, seperti halnya seperti ini. Jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan penerbangannya. Kemudian di sini mungkin di soal di premis kedua adalah jika debu tebal, maka pilot jika eh, jika tebu semakin tebal, maka pilot tidak pilot tetap menerbangkan tetap menerbangkan pesawatnya. Nah, di sini kan berarti ada satu gap ya antara yang satunya dia membatalkan, yang satunya dia tetap menerbangkan. Ibaratnya seperti P adalah key, kemudian yang kedua adalah R adalah main key. Nah, di sini kan
karena dia ataunya nanti Ki sama Ki-nya kan adalah negatif ya. Nah, otomatis nanti di sini adalah P atau R itu adalah harus karena dia yang satunya itu ada yang negatif, otomatis kalau nanti teman-teman menggunakan atau harus salah satu dari P atau Q-nya itu harus negatif seperti itu. Sampai di sini bisa dilanjut teman-teman. Oke, berikutnya adalah ada pernyataan jika hari panas, maka Mayang memakai topi. Mayang tidak memakai topi atau ia memakai payung. Mayang tidak memakai payung, kesimpulannya adalah ya kita kode aja ya teman-teman. Di sini jika hari panas, maka Maya memakai topi. Nah, itu kita kode aja. Ini jika panas adalah P, maka Maya memakai topi adalah Q. Kemudian di sini adalah Maya tidak memakai topi adalah min Q ya berarti. Atau dia memakai payung. Ini adalah R. Maya tidak memakai payung hari ini. Berarti ini adalah min R. Nah, kita tulis saja di sini P P adalah Q, kemudian min Q, min Q adalah R, kemudian di sini adalah min R. Nah, ini kan kita bisa nyoret ya. Jadi yang bawah aja ini dari bawah kan bisa kita lihat bahwasanya kalau kita dari bawah itu kan R sama R berarti bisa dicoret. Berarti tinggal sisa P min Q adalah min Q R. Nah, kenapa? Karena ini bisa langsung dicoret karena di sini adalah keterangannya kan adalah atau kan menunjukkan bahwasanya satunya benar, satunya salah seperti itu. Jadi ibaratnya kedua 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 hal ini tuh opsi satu satu negatif satu positif seperti itu. Makanya ini bisa tinggal kita coret. Nah, ini tinggal kita coret sehingga tinggal muncul di sini adalah PQ sama dengan min Q dengan R. Nah, di sini adalah Q sama Q adalah
sama, ini kita tinggal nyoret. Nah, ketemu di sini bisa P, karena ini kan negatif ya, negatif. Nah, karena tadi R-nya kan bisa positif atau negatif, otomatis karena dia ini negatif, otomatis salah satunya harus negatif. Kita ambil adalah R-nya menjadi negatif. Sehingga adalah P-nya jika jika hari panas, R-nya adalah memakai payung. Nah, di sini adalah Maya tidak memakai payung, berarti min P, Maya tidak memakai payung adalah min P. Kemudian ini karena P-nya adalah negatif, berarti R-nya adalah positif. Jawaban yang benar adalah kebalikannya. Kebalikannya dari P. Karena P adalah panas, berarti otomatis di sini adalah hari tidak panas. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Yang terakhir boleh diulang, Kak? Oke, baik. Sedikit bingung. Oke. Loh, Ini kan tadi udah ini ya udah di kode. Berarti kan ketemu di sini adalah P, puasa tan emosi ya. P adalah Q, kemudian min Q adalah selesai. P adalah oh ini. Mayan tidak memakai adalah ini Q, kemudian atau ia memakai payung, berarti ini R. Kemudian Maya tidak memakai payung, berarti ini adalah tidak memakai kan main R gini. Nah, itu teman-teman kalau bingung seperti ini, kan yang terakhir kan dia tidak ada keterangannya ya. Nah, teman-teman bisa aja nyoret ini terlebih dahulu. P sama Q. Nyoret yang premis 1 sama premis 2. Ini cara cepatnya ya. Teman-teman bisa nyoret Q-nya ini dulu. Berarti tinggal P adalah R, kemudian premis ketiga adalah min R. Nah, kita lihat kalau min R sendiri, tadi kan kita lihat yang pertama. Kalau misal P adalah R, maka min R otomatis di sini kesimpulannya adalah min P. Nah, kita lihat min P tadi apa? Di sini kan kita kode jika hari panas itu adalah P positif. Negatifnya adalah kebalikannya, adalah hari tidak panas. Seperti itu. Kak, itu yang kedua kan key-nya minus, min key ya. Itu bisa Ya. dicoret memang dengan yang atas. Nah, kenapa bisa dicoret, Kak? Karena eh, di sini adalah kita bisa menggunakan ini ada kata atau ini. Nah, ketika dia ada atau kata atau itu nanti kan dia bisa merujuk ke R-nya itu adalah negatif atau positif kayak gitu kan. Nah, karena itu nanti posisinya dia itu bisa dicoret langsung. Atau halnya jika dia eh, berbeda berbeda negatif positif itu tetap bisa dicoret asalkan dia makna katanya bukan makna katanya tuh dia sama. Kayak misal makna katanya di sini kan key-nya adalah Maya memakai topi ya. Nah, kemudian key keduanya kan tidak memakai topi. Nah, itu kan tinggal dicoret. Nanti kita tinggal menyesuaikan ke opsi berikutnya seperti itu, Kak. Oke, berikutnya eh saya kembalikan ke Kak Nadia terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Asroful atas waktunya. Gimana teman-teman untuk persiapan latihan TBS verbal kali ini? Lumayan seru ya tadi ya.
Ada yang soalnya juga Mayang ini pakai topi apa gimana, atau misalkan panas nggak ya gitu. Kan harusnya nggak usah dipikirin ya, tapi itu memang harus menjadi kunci kita buat sukses di TBS nanti, amin. Nah, sebelumnya biar makin lancar juga persiapan teman-teman, teman-teman bisa banget nih ikutan untuk kelasnya TBS kita yang sudah dilaksanakan atau misalkan udah mulai juga nih untuk try out-nya biar lebih ahli dan lebih bisa lah mengerjakan ketika nanti TBS. Lalu kita juga ada paket full page yang dimana ini juga sudah termasuk 3 kali eksklusif class dan ada 15 kali TBS pertemuannya, termasuk dari penalaran verbal, kuantitatif maupun pemecahan masalah yang emang akan dirasa sulit. Tapi semoga TBS tahun ini teman-teman semuanya yang di SIC ini bisa mengerjakan dan lolos ya. Lalu terus misalkan nih teman-teman juga butuh private gitu, misalkan sama Kak Afroful, itu bisa banget teman-teman bisa ambil paket private yang dimana ini durasinya 90 menit melalui live Zoom dan bisa recording, lalu juga bisa request jadwal dengan mentor, dan nantinya juga akan ada bonus soal HOTS yang biasanya juga keluar dari TBS LPDP ini nanti. Terus teman-teman juga bisa kalau misalkan sudah ada LOA atau misalkan mau ke eh, pendalaman lebih lanjut lagi untuk materi esainya, itu bisa ambil mockup. Nah, di mockup ini juga start dari harga 155.000, teman-teman udah bisa dapetin benefit yang sudah ada di eksklusif class itu. Atau misalkan juga mau bundling nih, itu lebih hemat lagi. Dan kita juga ada potongan harga sekitar dari 55.000 yang bisa diklaim sama teman-teman itu nanti sendiri. Dan kita juga ada program IELTS yang nantinya bisa menyiapkan teman-teman nih untuk ambil IELTS gitu nantinya. Atau misalkan juga mau prediction itu juga bisa banget. Nah, ini jangan lupa misalkan mau pakai vouchernya, itu kodenya Ramadan Vibes dan minimal pembeliannya 299.000. Dan itu udah bisa banget teman-teman dapat bundling TBS maupun mockup, atau misalkan mau private atau misalkan mau private yang mockup juga gitu ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Kak Asroful. Baik, terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke tips berikutnya adalah terkait eh, analisis analitik, di mana di sini nanti ini adalah hampir setiap batch itu keluar, di batch saya tuh keluar, kemudian di batch sebelumnya juga keluar. Itu adalah terkait eh, ditanya terkait kemungkinan tempat duduk seperti itu. Nah, di sini adalah pada suatu jamuan makan siang, 8 orang peserta leadership development sebuah perusahaan yang terdiri dari AP, Bima, Cimoy, Dodi, Epti, Frida, Gagas, dan Hilda duduk mengelilingi suatu meja bundar. Epti duduk berhadapan dengan AP, dan Frida duduk di antara Hilda dan Cimoy. Sementara Dodi dan Cimoy duduk tepat berhadapan. AP punya kebiasaan merokok sebelum makan, dan Hilda mengidap penyakit asma. Oleh karena itu, Hilda duduk kursi terpisah dari AP. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu yang tidak benar adalah, silakan teman-teman dicoret-coret terlebih dahulu atau dianalisis terlebih dahulu terkait tempat duduknya mereka.
Oke, sudah ada yang jawab ya di kolom chat. Teman-teman yang lain apakah sudah ketemu teman-teman? Atau bingung? Ini pasti keluar ya dari tahun ke tahun seperti ini soalnya. Oke, baik. Ya, jadi kalau ketika nanti teman-teman ditanya terkait tempat duduk yang melingkar, yang teman-teman lakukan yang pertama adalah teman-teman melihat berapa orang yang ada di situ. Jika 8 orang, ini digunakan kita untuk menentukan diagonal dari lingkaran tersebut. Seperti itu. Karena di sini kan 8 ya. Nah, kita gunakan diagonalnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat kata kunci kalimat kuncinya. Yang pertama adalah FT duduk berhadapan dengan AP. Kita singkat aja ya dari menggunakan nama depannya. Nah, karena FT dan AP itu duduk berhadapan. Terserah teman-teman mau naruh di mana. Kalau saya taruh di sini ya, misal di sini ada FT, kemudian dia berhadapan dengan AP, otomatis AP-nya ada di sini. Nah, kemudian kalimat berikutnya, Frida duduk di antara Hilda dan Cimoy. Nah, teman-teman bisa menggunakan sisi kiri ataupun sisi kanan yang dia menyediakan tiga tempat kursi kosong. Karena kanan sama kiri itu sama ya, kita gunakanlah sebelah kanan. Ini bebas teman-teman. Karena di keterangan tidak ada. Frida duduk di Hilda dan Cimoy. Berarti kan Frida di tengah ya. Tulis saja di sini Frida. Kemudian di sini ada Hilda. Kemudian di sini ada Cimoy. Kemudian di sini ada keterangan. Dodi dan Cimoy duduk tepat berhadapan. Cimoy ada di sini, berarti Dodi ada di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat ternyata di kalimat terakhir itu ada clue lagi. AP punya kebiasaan merokok sebelum makan dan Hilda itu memiliki asma sehingga mereka duduk dipisahkan oleh 2 kursi. Kita cek penempatan kita tadi benar atau tidak. AP di sini, Hilda di sini. Ini ada 2, oke benar kan? Nah, di sini itu menurut siapa yang belum masuk teman-teman? Nah, di sini kan yang belum masuk adalah si Bima sama si Gagas. Berarti kita ibaratkan di sini bisa Bima atau Gagas. Ini juga Bima atau Gagas. Nah, kita lihat lagi. Kita cocokkan. Kita menggunakan eliminasi. Dodi duduk di antara Gagas dan FD. Dodi kan di sini. FD di sini. Di sini kan bisa bisa Bima ataupun Gagas. Otomatis ini kan bisa kemungkinan ya. Ini masih bisa. Kita tanda tanya lah, kemungkinan masih bisa. Masih bisa. Maksudnya karena di sini bisa Bima ataupun Gagas. Kemudian yang kedua, Cimoy dan Bima dipisahkan oleh AP. Nah, di sini kan ada Cimoy di sini, terus di sini ada Bima ataupun Gagas. Berarti kita gunakan Bima di sini. Ternyata dia dipisahkan oleh AP. Nah, masih bisa memungkinkan. Kemudian Frida duduk di antara Hilda dan Cimoy. Ini udah paten benar. Kemudian ini, Dodi dipisahkan 2 kursi dengan AP. Dodi di sini, AP di sini. Berarti ada 2, itu 2. Oke, benar. Atau tanya tanya ya, karena ini bisa udah jelas, udah bisa, udah jelas. Kemudian yang kedua, Bima duduk di antara FD dan Hilda. Hilda di sini, FD di sini, FD di sini. Kan dia sampingan. Nah, Bima pun duduknya di sini. Nah, jauh kan? Berarti otomatis sudah jelas jawaban yang salah adalah yang E seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami?
Oke. Nah, tadi saya baca kolom chat ada tanya berseberangan sama berhadapan. Sama Kak, ada yang menggunakan diksi berhadapan, ada yang menggunakan diksi berseberangan seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tips berikutnya adalah soal pemecahan masalah. Nah, sebenarnya pemecahan masalah di sini itu benar-benar menguras menguras ini ya teman-teman, menguras tenaga dan pikiran kita. Karena kenapa? Dia di di sesi terakhir sebelum tes kepribadian. Nah, kita sudah mikir verbal, kita sudah mikir numerik yang begitu sulit. Nah, kita harus membaca soal yang panjang lebar, kemudian bisa berupa tabel, bisa berupa diagram, ataupun infografis yang lainnya. Secara tips dari saya, ketika nanti teman-teman menghadapi pemecahan masalah, yang pertama adalah teman-teman membaca terlebih dahulu soalnya. Nah, setelah membaca soalnya, teman-teman baru membaca ke teksnya, bisa berupa tabel ataupun teksnya dari soal itu. Nah, lakukan baca cepat atau skimming. Nah, itu nanti di situ teman-teman menemukan kata kunci. Setelah itu, kalau teman-teman bisa langsung langsung skimming sama menyocokkan eliminasi dari jawaban itu, oke lah. Kalau tidak bisa, temukan kata kunci terlebih dahulu. Habis itu, lakukan eliminasi dari opsi-opsi teman-teman A, B, C, D, E itu. Seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contohnya, itu adalah ada soal berdasarkan grafik, pernyataan yang paling mungkin benar apabila jumlah restoran vegan di semua daerah bertambah menjadi 2 kali lipat adalah. Nah, silakan teman-teman dijawab kira-kira jawabannya apa? Oke, kita lihat ya teman-teman. Ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Nah, kayak gini saya coba. Nah, dari ini kita lihat dulu kata kuncinya. Jika semua daerah bertambah menjadi 2 kali lipat. Teman-teman lihat ya, berarti ini dikali 2. Ini kali 2. Kali 2. Kita lihat, terdapat lebih dari 10 restoran vegan di masing-masing kota. Lebih dari 10. Sedangkan ini dikali 2 kan menjadi 10. Nah, berarti kan salah. Kemudian yang kedua, Salt Lake City sebagai paling tidak ramah vegan di dunia. Oke, kita lihat Salt Lake City ini kan 10. Nah, tapi ini tidak ramah, paling tidak ramah kan ini tidak bisa dijelaskan ya, maksudnya gimana? Soalnya tidak ada pernyataan dari penentunya dia disebut paling ramah itu dari mana kriterianya. Kita lompati dulu. Kemudian yang nomor C, jumlah restoran vegan di Ubud dan di Tel Aviv selisih 11 restoran. Coba kita lihat. Di Ubud itu ada 19, dikali 2 berarti 38. Kemudian di Tel Aviv itu ada 8. 8 kali 3 adalah 16. Ini kurangi ini kan ketemunya 12. Salah. Kemudian ini, total ada sebanyak 29 restoran vegan di Portland and Lisbon. Nah, di sini Portlandnya itu ada 7. Kemudian berarti 14.
Kemudian di polanya ada 7,5 berarti 15. 15 tambah ini 29. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Jadi, walaupun soalnya nanti teman-teman itu hanya sekilas grafik seperti ini, tapi itu nanti nggak tersirat. Teman-teman harus bisa menjawab atau menggali lagi informasinya seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, ini ada soal pemahaman lagi, di mana di sini 4 orang sahabat sama-sama menginvestasikan uang yang mereka miliki kepada satu saham yang sama. Walaupun demikian, nominal investasi dari mereka tidak sama satu sama lain. Ya, clue pertama adalah Aulia menginvestasikan dana lebih besar daripada Budi dan Kaila. Jadi di sini kan ada A lebih besar dari B dan Kaila. Terus di bawah, investasi yang dilakukan Budi lebih banyak daripada Kaila. Ternyata ini benar, B lebih besar daripada Kaila. Kemudian yang selanjutnya, dana yang diinvestasikan Dian tidak lebih sedikit dari dana Aulia, Budi, ataupun Kaila. Karena sini tidak lebih sedikit, otomatis itu adalah lebih banyak atau lebih sama dengan banyak atau gini. Sehingga di sini kan dilihat bahwasanya ada punya Dian lebih besar daripada Aulia, kemudian lebih diikuti oleh Budi, kemudian diikuti oleh Kaila. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman sudah ketemu rumus rumusnya ataupun kode teman-teman masing-masing, kita lihat di sini opsi pertama, investasi yang dilakukan Aulia lebih besar daripada dana investasi Dian. Nah, kita lihat kan salah. Kemudian kedua, Dian menginvestasikan dana yang kecil dibandingkan Aulia, Budi, dan Kaila. Salah. Dana yang diinvestasikan Budi hanya lebih besar daripada satu orang sahabatnya. Nah, ini bisa kita lihat kan, Budi itu hanya lebih besar dari satu orang sahabatnya. Berarti di bawahnya Budi itu hanya tinggal satu orang, yaitu Kaila. Nah, berarti nomor C itu yang benar. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah sedikit tips dari saya ya. Nah, di sini teman-teman ada contoh soal numerik di mana itu 234 dikali 15 ditambah 235 kali 17 dimin 236 kali 19. Silakan teman-teman dicari jawabannya dari sekarang. Dicoret-coret, disiapkan pensilnya. Oke, agak saya cepatkan ya teman-teman karena waktunya tinggal 4 menit. Ya, oke, tips dari saya. Jika ada soal panjang seperti ini dan soalnya tuh berbeda-beda ya di opsi. Maksudnya opsinya itu ini beda-beda. Teman-teman bisa menggunakan hitung cepat. Hitung cepatnya adalah hitung nilai dari
eh, akhir atau angka akhir dari masing-masing perhitungan. Nah, teman-teman di sini karena di sini kan harus setara ya perhitungannya itu. Jadi kayak karena kali itu lebih tinggi sehingga teman-teman selesaikan pengkaliannya dulu seperti itu. Nah, yang dinilai itu yang belakang aja, yang depan nggak usah. Kayak ini, 4 kali 5 itu berarti menghasilkan 20. Nah, 20 itu 4 dikali 5 itu kan hasilnya 20. Nah, teman-teman yang digunakan hanya nilai yang belakangnya aja, yang 20 ini. Kemudian berikutnya ada 5 dikali 7. 5 kali 7 kan ketemunya 37 ya. Ya, 35 maksudnya. Mohon maaf. Ini ada 35. Yang kita gunakan adalah yang belakang. Kemudian yang berikutnya adalah ada 6 kali 9. Berarti gini 6 kali 9 itu ketemu 54. Nah, dari 54 itu kita gunakan yang 4. Nah, kita kita operasikan yang ini. Ini tambah ini kan 5. 5 dikurangi 4. Kan ini dikurangi. Ketemulah yang 3021. Jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman tahu cara dasarnya, kalau teman-teman nanti bisa bisa menerapkan cara cepatnya, yaitu dengan cara eh diketahui, diketahui kali data. Maksud data di sini adalah data yang dia diketahui seperti itu. Nah, di sini ada soal Pak Boni memiliki ruko dengan harga 480.000 juta setelah mendapatkan potongan 40% dari bank. Berapa harga ruko tersebut sebelum didiskon? Silakan teman-teman coret-coret terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan rumus asli kan harga setelah diskon itu sama dengan harga SD gitu ya setelah diskon itu kan sama dengan harga sebelumnya dikurangi sebelumnya dikali 1 40%. 40% itu kan sama dengan minus 0 maksudnya dikurangi 40% kan sama dengan 0,40. Nah, ini adalah rumusnya yang harga setelah diskon seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan di sini harga setelah diskon adalah 480. Ini 000. Terus
kan yang ditanyakan sebelum diskon HSB ini dikali ini sama ini kan 0,60, berarti ketemulah ini HSB sama dengan dikali silang eh, ini ditarik ke sini berarti dibagi 480.000 dibagi 0,60. Nah, ini kan ketemu kan sama aja ibaratnya 480 dikali 100 per 60 berarti 480 ini dibagi 6 ketemunya adalah 800 kan. 800 sehingga hasil akhirnya adalah yang C seperti itu. Terus untuk yang cara cepatnya itu seperti ini. Ditanya, diketahui, dikali data. Yang ditanya di sini kan harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu kan harga yang sebelum diskon. HSB ya, HSB. Kemudian diketahui 40% itu adalah harga potongan. Tapi kan 40% itu kan harga yang dia sudah mendapatkan potongan. Otomatis kalau dimasukkan ke persenan berarti kan yang kita perlu gunakan yang kita perlu data adalah harga yang setelah diskon kan. Mohon maaf, harga baru mendapatkan setelah 40% dari harga diskon. Nah, berarti yang datanya yang kita gunakan adalah yang 480.000 ini. Nah, kemudian yang ditanyakan harga sebelum diskon. Harga sebelum diskon kan berarti 100 dikurangi 40. 40 ini kan harga setelah didiskon. Kalau yang sebelum didiskon kan menjadi 60%. Nah, di sini tinggal kita masukkan kayak tadi HSB adalah 4.800 berapa itu dibagi 60%, berarti di sini dikali 100 per 60 terus dicoret tinggal 800. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf dan saya minta maaf apabila tidak kondusif ya teman-teman dikarenakan suara saya tidak jelas. Saya kembalikan ke Kak Nadia. Oke, terima kasih banyak Kak Asroful atas materinya yang sangat jelas. Oke, mungkin itu dia ya teman-teman untuk materi materi pembahasan TBS pada sore hari ini. Untuk recording dan materi nanti akan segera aku share di grup. Dan eh, mungkin sebelum ditutup bisa on cam dulu kali ya teman-teman. Kita dokumentasi dulu sebentar sebelum pada persiapan berbuka puasa pastinya. Ini yang dari waktu Indonesia Timur ada nggak ya? Di sana udah berbuka atau belum teman-teman? Ada Kak? Udah azan belum Kak? Udah. Selamat berbuka ya. Iya. Oke, kita klik aja ya. Oke, sekarang di slide 1. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Asroful yang udah sharing pengalaman dan ilmunya yang sangat insightful. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.